Untuk mengetahui seperti apa kronologis perampokan yang terjadi di minimarket disertai ancaman kepada karyawannya, saat ini kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomi. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore. Ya Pak Arif, seperti apa kronologis perampokan yang terjadi di minimarket yang para pelaku atau para tersangka melakukan pengancaman kepada karyawan minimarket? Baik, baik Mbak, kami jelaskan terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi pada tanggal 22. Jadi pada saat tanggal 22 sekitar pukul 23.00 kami tim Sangga Buana sedang melaksanakan patroli di wilayah Cikampek. Kemudian salah satu personel kami mendapatkan informasi bahwasannya di daerah Jatisari, tidak jauh dari lokasi kami berpatroli, sedang terjadi penyekapan yang dilakukan oleh pelaku di sebuah minimarket di daerah Jatisari, Kabupaten Karawang, berjumlah 3 orang. Kemudian kami tidak lama kemudian kami datang langsung ke minimarket tersebut sesuai dengan mekanisme yang ada. Alhamdulillah kami bisa mengamankan 3 karyawan yang disekap. Kita masukkan pendobrakan pintu karena pada saat kami datang pintu gudang sebagai persembunyian pelaku dan disekapnya karyawan dikunci dan ditutup oleh beberapa lemari atau container box yang kecil untuk mempersulit petugas mengamankan karyawan yang disekap oleh pelaku. Tidak lama kemudian kami berhasil mengamankan karyawan yang disekap dan berhasil juga mengamankan pelaku yang melakukan peristiwa tersebut. Ya, Mungkin itu Mbak. perampok sempat menggunakan senjata api saat beraksi. Dari pengakuan para tersangka, dari mana mereka mendapatkan senjata api ini? Baik, pada saat peristiwa terjadi, kami pada saat itu langsung seketika tidak tidak mengetahui awalnya pelaku menggunakan senjata api. Mhm. Kemudian setelah kami dobrak pintunya, kami pelaku sempat melakukan beberapa perlawanan kepada petugas saat bertugas. Mhm. Hanya kami dengan sesuai mekanisme yang ada, kami mengamankan karyawan dan mengamankan pelaku tersebut. Setelah itu, kami dapatkan setelah beberapa pengejaran karena pelaku terdapat 4 pelaku. 3 pelaku ada di dalam, 1 pelaku melarikan diri yang berada di luar untuk memantau situasi. Setelah kita mengamankan 3, akhirnya kita membawa 3 tersangka ini Mhm. untuk melakukan pengejaran terhadap 1 pelaku yang melarikan diri. Di Mhm. pertengahan perjalanan, 1 pelaku, yaitu ketua gengnya, Mhm. ketua kelompoknya, melakukan perlawanan kepada petugas. Akhirnya seketika petugas melakukan tindakan tegas, ternyata yang bersangkutan membawa senjata mirip yang menyerupai senjata api, Mhm. yaitu airsoft gun. Dan salah satu dari pelaku juga membawa senjata tajam berupa celurit Mhm. yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan yang sedang melakukan closing toko pada saat itu. Ya, dari pengakuan para tersangka, kenapa mereka sampai harus menyekap karyawan? Apakah ada maksud lain mungkin untuk mengambil barang atau uang lebih banyak lagi dan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, seperti itu? Baik, setelah kami melakukan pemeriksaan kepada tersangka dan saksi-saksi yang ada di lokasi, jadi kelompok ini diketuai oleh tersangka yang inisialnya H, yang pernah juga melakukan peristiwa serupa, modusnya sama, dengan lokasinya yang berbeda, tetapi tempatnya juga melakukannya di minimarket di Hmm. wilayah Purwakarta. Hampir sama Pak modusnya. Di sini mereka menunggu toko hampir tutup, kemudian mereka memasuki itu keadaan sepi, pada akhirnya mereka melakukan aksinya. Mereka melakukan penyengkapan itu karena ingin mengincar brankas yang ada Berangkas. di belakang gudang minimarket. Baik, karena mereka mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, seperti itu ya kan? Betul, betul Mbak. Ya, kemudian apa imbauan dari pihak kepolisian bagi pengelola toko ataupun minimarket dan juga termasuk karyawan yang membuka tokonya
bahkan sampai larut malam atau bahkan sampai 24 jam agar terhindar dari aksi kejahatan seperti ini, perampokan dan penyekapan karyawan? Baik, himbauan kepada masyarakat, pesan Kamtibmas dari pihak kepolisian, kami menghimbau kepada pemilik ataupun yang melakukan usaha yang membuka geranya atau minimarketnya sampai 24 jam atau setidaknya sampai dini hari, supaya berhati-hati, penjagaannya ditambah, kemudian terkait dengan sistem pengamanannya untuk diperhatikan kembali. Terutama kami sarankan untuk menggunakan panic button. Jadi jika ada sesuatu hal yang mencurigakan, karyawan ini sudah dikantongi dengan beberapa ilmu panic button atau tombol untuk memencet tombol yang Dalam keadaan bahaya ya. ya betul, dalam keadaan bahaya itu dia bisa memencet tombol. Dan informasi yang dia sampaikan bisa langsung dimonitor atau dipantau oleh pihak kepolisian terdekat. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Bisa Baik. dipantau atau menggunakan speaker di luar agar masyarakat yang terdekat bisa mendengarnya. Nah, dapat menarik perhatian orang lain untuk dapat membantu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Betul. Karawang, AKP Arif Bastomi, sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Petang. Salam presisi. Salam presisi. Pemirsa tetaplah bersama